You're listening to Radio Silaturahim for United Islam. Saatnya kita ikuti Tahsin Tilawah Al-Quran hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat pecinta Rasul dimanapun berada, Alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita di acara Tahsinul Quranil Karim yang insyaallah melanjutkan daripada surah As-Sajdah. Kita mulai dari ayat 23 sampai 26, kemudian nanti di sesi yang kedua ayat 27 sampai 30. Bagi yang sudah mempersiapkan tahsin dan tilawahnya, kami silahkan bergabung. Falyatafaddal mashkura. Ya, silakan. As-Sajdah 23 sampai 26. Walaqad atayna Musal kitaba Kalau tidak, kami bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع
كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Ya. Jadi tahsin ataupun tajwid itu cara yang harus kita ketahui paling pertama dan utamanya adalah tentang makharijul huruf serta sifat-sifatnya. Ya. Sekali lagi, yang namanya tahsin ataupun tajwid, kita harus mengetahui tentang makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Secara umum atau secara garis besar, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah, ada 5. Yang pertama adalah al-jawf, yang kedua adalah al-halqu, yang ketiga al-lisan, yang keempat al-asyafatan, ya, asyafatan, kemudian asyafah atau asyafatan, kemudian yang terakhir adalah al-khayshum. Ya, yang pertama adalah al-jawf. Apa itu al-jawf? Al-jawf adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Jadi terbukanya rongga mulut dan rongga tenggorokan, yang dimana itu disebabkan oleh dorongan nafas dari lambung, ya, dorongan nafas dari lambung yang keluar ketika kita membuka al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan tadi. Itu adalah bacaan mat atau bacaan panjang. Contoh, misalkan kita tadi membaca ayat Al-Quran, yaitu Isra'il. Kata Isra, di sini huruf Ra dipanjangkan. Ya. Jadi bukan Ra-nya yang dimaksud dengan Ra, tapi matnya. Begitupun bacaan il, Isra'il, il ataupun hamzah yang kasroh tadi kemudian panjang. Jadi yang dimaksud keluarnya dari jauh itu mat. Entah itu bacaan a, i, u. Ya, ketika bacaan a, i, u, di situ yang dimaksud bukan alifnya, tapi matnya. Apa? Matnya, panjangnya. Berarti kesimpulannya, yang keluar dari al-jawf atau rongga tenggorokan dan rongga mulut terbuka adalah semua bacaan panjang. Entah itu yang dipanjangkan alif, huruf ba, huruf ta, sampai yang terakhir adalah huruf ya. Ya. Babibu, tatitu, sampai pada huruf ya, yu. Ya. Itulah makhraj yang pertama. Berarti ketika kita memanjangkan sesuatu, itu mengharuskan rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Jadi bukan hurufnya, namun adalah matnya atau panjangnya. Baik, kemudian makhraj yang kedua adalah al-halqu. Al-halqu adalah rongga ataupun tenggorokan. Mohon maaf. Al-halqu adalah tenggorokan. Tenggorokan yang dimaksud di sini adalah saluran pernafasan, ya, bukan saluran pencernaan. Saluran apa?
saluran pernafasan, ya, bukan saluran pencernaan. Al-halqu ataupun tenggorokan mengeluarkan 6 huruf, ya. Jadi al-halqu, tenggorokan mengeluarkan 6 huruf, dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah atau pangkal. Kemudian yang kedua adalah tenggorokan bagian tengah. Yang ketiga, tenggorokan bagian atas atau ujung. Namun, kita jangan menjadikan leher itu sebagai patokan tenggorokan. Ya, berbeda antara leher dengan tenggorokan. Jadi posisi leher itu lebih bawah, ya, dibanding tenggorokan, dan posisi tenggorokan itu lebih atas. Jadi kalau kita tahu, ya mungkin bapak-bapak ya, bapak-bapak itu memiliki jakun, ya, jakun. Jadi jakun yang ada di tengah leher itu sudah pada posisi pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, ya. Sedangkan siku dari leher itu sudah menempati tenggorokan bagian tengah. Adapun tenggorokan bagian atas itu nggak bisa ditunjuk pakai apa? Pakai ukuran leher atau siku, ya, antara leher dengan dagu, nggak bisa. Kenapa? Karena atas tenggorokan itu persis setelah lidah, ya, setelah pangkal lidah, setelah ko, ya, ketika kita mengucapkan huruf qi atau ko, ketika kita mengucapkan huruf qi atau ko, itu mundur sedikit sudah masuk tenggorokan bagian atas. Contohnya kha, ya, kha gha gha kha, kha gha gha kha. Itu persis setelah ko, setelah pangkal lidah. Nah, itu harus dilatih. Berbeda dengan al-jauf. Kalau al-jauf itu kan semua bacaan panjang, ya, semua bacaan mad, entah itu kasroh, dhamma, fathah, entah itu alif, ya, ataupun waw. Namun kalau makhraj yang keluar dari al-halqu atau tenggorokan itu benar-benar harus dilatih. Seperti itu. Baik. Jadi tenggorokan dibagi menjadi 3 makhraj atau 3 tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah, yang kedua tenggorokan bagian tengah, yang ketiga tenggorokan bagian atas. Lalu apa saja yang keluar dari tenggorokan bagian bawah? Yang keluar ada 2 huruf. Yang pertama adalah huruf A. Nah, itu ya. A atau hamzah. A, I, U. A, I, U. Jadi membaca huruf A itu harus jahar, syiddah, ya, istifal. Kalau bahasa kitanya apa? Tandes, ya. Jadi tidak loyo ataupun tidak lembek, bukan A. Ya, bukan A, tapi A. A. Sesuai dengan makhrajnya. Jadi itu tidak dibuat-buat, ya, karena memang tempatnya dari situ yang kemudian menghasilkan bunyi sedemikian rupa. A. A. Ya. A, I, U, Ba. Gitu ya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Minal mu'ni, ma'i, An, Ani, A. Seperti itu cara latihan huruf A atau hamzah, ya. A yang di sini adalah yang dimaksud apa? Hamzah, bukan alif. Ya, karena alif itu nggak bisa dibaca, nggak bisa dikasih harokat. Huruf alif itu tidak bisa dikasih harokat fathah, kasrah, dhammah. Ya, kenapa? Karena alif itu yang dimaksud huruf mad. Huruf apa? Huruf mad. Dia hanya bisa memanjangkan bacaan,
tapi tidak bisa dibaca a, i, u, an, in, un, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, huruf yang keluar dari tenggorokan bawah adalah ha, ya. Nah, ini ujung ketemu ujung ya, atau hulu ketemu hilir. A itu huruf paling depan, ha itu huruf belakang, meskipun tidak ujung banget, karena masih ada lam, alif, hamzah, ya. Baik, ha, ya. Jadi tidak dari tidak dari dada. Ada yang membaca ha itu ngebas ha, ya. Jadi tidak ngebas ha, cukup ha, ya. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna, minal muhni, mahi, han, hani, ha. Baik. Ini mohon maaf ya, sepertinya ada kendala teknis sehingga Bapak Ibu yang mencoba masuk itu tidak tersambung. Jadi kami ganti dulu dengan teori ataupun dengan makharijul huruf. Itu huruf yang kedua yang keluar dari mana tadi? Dari tenggorokan bawah atau pangkal tenggorokan. A, ha, ya. Masuk ke makhraj makhraj tenggorokan bagian tengah, ya. Makhraj tenggorokan bagian tengah atau tengah tenggorokan. Ingat, patokannya siku ya. Ya, siku leher ini antara leher dengan apa ini ya? Dengan dagu atau dengan ya leher ya. Siku leher itu adalah tempat yang kedua atau yang tengah bagian tenggorokan. Yang keluar dari tengah tenggorokan dua huruf juga. Yang pertama adalah ha, ya, ha. Dan yang kedua adalah a, ya, ha, a, ya, a, ha. An'amta, a, ha. Jadi huruf a itu sifatnya bainiyah atau tawassut. Apa itu bainiyah? Bainiyah itu antara jahar ya dengan tawassut itu pertengahan antara ditekan dengan mengalir. Mengalir di sini itu adalah suaranya tertahan. Jadi antara kuat dengan lemah, berarti sedang. Jadi dia itu tidak bisa dikatakan huruf yang harus ditekan atau huruf yang lemah, ya. Tapi huruf yang sedang-sedang. Makanya ketika membaca an'amta, ya, jangan seperti hamzah an'amta. Dua-duanya dibaca hamzah, dua-duanya dibaca syiddah. Padahal sifat a itu adalah tawassut atau bainiyah. Jadi kalau bahasa kita itu suaranya gado-gado atau sifatnya gado-gado antara kuat dengan lemah. Berarti apa? Sedang. Maksudnya itu dalam penekanannya. Jadi tidak ditekan tapi juga tidak lembek, melainkan sedang, ya. An'amta, a'i'u, ya. Yang kedua adalah ha. Ha, a, ha. Ya. Cara latihan adalah kita ambil yang paling mudah. Mungkin di antara kita ada yang mudah mengucapkan ha dibanding a. Maka latihannya pakai ha dulu, ya. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Minal muhni, mahi, han, hani, ha. Ya. Aha, ihi, uhu.
Jadi jangan ada ngoroknya ya, huruf H harus bersih, harus clear, clean. Jangan sampai membacanya ada ngoroknya. H, nah, ada yang baca kayak gitu kan? H. Kalau H itu sebetulnya kho yang diakan, yang dihakan, ya, menjadi H. Jangan juga seperti H. H. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak dapat itu makhrajnya. Jadi harus Bismillahirrahmanirrahim. Him. Baik, yang kedua adalah A. A. Ini kalau orang Jawa bilang kayak ngeden. A, gitu ya. A. A. Nah, jadi itu ciri-ciri huruf H, sifatnya tengah-tengah, tidak terlampau ditekan, tapi juga tidak lembek, ya, alias tawassoto. Apa? Tawassoto, tengah-tengah, ya. Latihannya, ya, a, ai, au, a, ai, au, ba. Nah, ini bedanya dengan hamzah. Kalau hamzah, ba, ya, kayak orang ngerim, ba. Ba itu kalau hamzah. Tapi kalau ain ada lembeknya sedikit. Ai au ba ba au an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, seperti itu. Kemudian makhraj yang ketiga dari tenggorokan adalah tenggorokan bagian atas. Ya. Tenggorokan bagian apa? Tenggorokan bagian atas. Yang keluar dari tenggorokan bagian atas dua huruf juga, yaitu huruf kha dan gha. Kha, gha. Kha, gha. Kha, gha. Gha, kha. Kha, gha. Baik, mana saja yang lebih mudah itu harus dilatih, harus dibaca lebih utama. Ya, contoh misalkan ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mudah mengucapkan kha dibanding gha, maka dipancing dulu pakai kha, 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 khi, khu, kha, khi, khu, bakh, khukhan khani khakhna minal mukhni makhikhan khani kha. Kha, kha, kha. Ada ngoroknya. Nah, ini ada sedikit apa? Ada sedikit mendengkurnya. Tapi jangan gede-gede ngoroknya, ya. Nanti ambenya goyang. Kha, kha. Nah, itu kelebihan. Kalau kita baca Quran kayak gitu capek, ya. Capek semuanya, makhrajnya overdosis atau kelebihan-kelebihan. Jadi tidak sampai mendengkur banget. Kha, tidak. Cukup kha, 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 kha. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakhna minal mukhni makhikhan khani kha. Minal mukhni makhikhan khani kha. Baik. Kemudian yang terakhir yang keluar dari tenggorokan adalah gha, gha, gha. Ya, gha. Jangan membaca gha seperti K. Ghairil, ya. Ghairil maktub. Nanti jadinya begitu. Ghairil. Jadi bukan gha tapi gha, gha, gha. Makanya ditranslate pakai GH. Pakai apa? Pakai huruf G dan H. Maksudnya apa? Tidak boleh ada syiddah, ya. Tidak boleh ada syiddah. Dia murni sifatnya itu rikhwah, lembek. Nah, ini. Jadi bahasa saya, rikhwah itu lunak. Ya. Lunak disertai dengan aliran. Nah, seperti ya. Jadi bukan ke tapi apa? Itu cara mengucapkan gha. Kita latih
Gha, ghi, ru. Gha, ghi, ru. Gha, ghi, ru, bagh. Ghugan, ghani, ghagna. Minal mughni maghigan, ghani, gha. Ya. Minal mughni maghigan, ghani, gha. Baik. Itu adalah huruf gha. Ya, huruf gha jangan syiddah kayak huruf G, tidak juga ada ngoroknya. Gha, ya, gha. Ada juga yang membaca gha itu kayak ha. Hoiril, hoiril. Itu namanya huruf H yang dihokan. Ya. Huruf gha yang dihakan. Ya. Baik. Kita sudah membahas berapa makhraj? 2, ya. Kemudian karena lisan, nanti insya Allah di lain kesempatan kita bahas tentang makhraj lisan atau makhraj al-fam. Ada yang mengatakan makhraj mulut. Ya, mulut itu mencakup apa? Ya, mencakup lisan atau lidah, gusi, langit-langit, ya, kemudian gigi, itu semuanya masuk kategori fam atau mulut. Tapi ada juga yang mengatakan al-lisan, lisan atau lidah. Dari lisan dan lidah itu keluar 18 huruf hijaiyah. Bayangkan, huruf hijaiyah secara bacaan ada 28. Kalau 18 keluar dari lisan, ya berarti mayoritas huruf itu keluarnya dari lisan. Ya, karena banyak 18, insya Allah di lain kesempatan kita lompat ke makhraj yang keempat, yaitu asyafatan atau dua bibir, ya. Ya, jadi bibir kita itu ternyata juga mengeluarkan suara ataupun mengeluarkan huruf. Yang pertama adalah fa, ya. Yang keluar dari asyafatan atau dua bibir adalah fa. Bagaimana cara mengeluarkan huruf fa sesuai dengan makhrajnya? Bibir bawah bagian dalam. Ingat, bibir bawah semua tahu ya, kan bibir kita ada 2 nih. Ada bibir atas, ada bibir bawah. Ya. Nah, bibir bawah bagian dalam itu bertemu dengan ujung gigi atas. Bisa bayang ya? Nah, seperti itu. Dipertemukan, kemudian kita dorong. Yang keluar adalah hamas ataupun udara. Ya, itulah fa. Jadi bukan P, ya. Bukan apa? Bukan P, bukan pa. Ya. Bukan pa tapi F. Fa, fi, fu. Enak baca fa itu sebetulnya. Yang penting tadi jangan terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan, ya, menekan bibir dengan apa? Dengan ujung gigi atas, nanti keluarnya bukan fa tapi apa? Ya, susah, pa. Atau bertemunya dua bibir, ingat. Jadi dua bibir ini nggak lengket ya, tidak nutup. Karena kalau bertemu nanti kejadiannya jadi huruf P, jadi pa. Ya, pa, pi, pu. Bukan pa, pi, pu, tapi fa, fi, fu. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna. Minal mufni ma fi, fan, fa, fi, fa. Minal mufni ma fi, fan, fani, fa. Affa, ifi, ufu. Ya, insya Allah mudah ya. Masih keluar dari bibir. Yang berikutnya adalah huruf ba, ma. Ya. Jadi kedua bibir itu kita pertemukan tanpa harus ditekan. Kalau ditekan nanti medok. Ba, ba. Ya. Bukan tabat. Itu terlalu ditekan. Tabat,
ba, gitu aja ya. Dipertemukan kita lepas. Ba, babi bu, ab, ibe, ube. Nah, seperti itu. Ba, enak ya. Kemudian yang kedua adalah ma. Ya, ma juga sama. Cukup dipertemukan dua bibir, kemudian kita dorong pakai napas, keluarlah ma. Ma. Nah, seperti itu ya. Ma. Baik, insya Allah ba sama ma itu mudah. Ya, karena kita semuanya punya bapak dan punya mama. Baik, kemudian yang terakhir yang keluar dari bibir adalah huruf wa. Huruf apa? Wa. Wa padanannya dengan huruf hijaiyah adalah w. Nah, huruf apa? W. W. Caranya gimana? Karena sepertinya mudah, tapi prakteknya ada yang membaca wa itu kurang. Kurang apa? Ya, kurang jelas. Kenapa? Karena belum tepat ya. Bukan berarti tidak sesuai makhrajnya, tapi belum tepat, belum presisi ya. Belum presisi dengan makhrajnya, sehingga wa-nya itu kurang. Lalu bagaimana cara membaca wa itu agar maksimal? Caranya dua bibir kita bentuk bulatan. Kita monyong dulu ya. Wa itu kan memang huruf tebal, huruf monyong. Wa. Kita monyongin ya. Baru kita kita suarakan. Wa. Jadi nggak dari bibir datar ya. Kalau dari bibir datar baca wa itu kurang maksimal. Harus monyong dulu. Ya tentu itu hanya sebatas untuk mengetahui makhraj. Tidak terlalu monyong banget ya. Nanti capek baca Quran. Wa gitu kan. Wa walidi wama. Jadi nggak terlalu monyong. Intinya caranya harus dimonyongkan sedikit. Wa. Ya. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu, bau. Wu, wa, wa, ni, wa, una. Minal muni, ma, wi, wa, wa, ni, wa. Awa, iwi, uwu. Ya. Au, iu, u. Baik. Itu adalah huruf yang keluar dari asyafatan atau dua bibir. Ya. Kita lompat lagi yang kelima. Jadi untuk yang ketiga, yang dari lisan kita skip dulu karena hurufnya banyak. Ya, nggak cukup waktunya.